Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam kemarin sudah masuk pada hadis pertama dan kita masuk pada hadis kedua dari kitab Umdatul Ahkam ini. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Abi Hurairah radhiyallahu an, namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar dan nama jahiliyahnya Abdul Syamsi. Jadi dia di zaman jahiliyah namanya Abdul Syamsi, hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi. Kemudian hijrah dari negeri Daus menuju kota Madinah. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu an berjumpa dengan Nabi tidak lama, berjumpa dengan Nabi itu tahun ke-7 Hijriah. Artinya Rasul sudah 7 tahun di Madinah. Abu Hurairah baru hijrah dari Daus ke kota Madinah, kemudian bermulazamah dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya dari Abdul Syamsi menjadi Abdurrahman. Dan itu nama yang paling baik dalam Islam adalah Abdurrahman. Lah Abu Hurairah ini karena suka dengan kucing. Hurairah itu kucing kecil. Kalau Hirrah itu baru kucing garong. Kalau Hurairah itu kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu suka bawa kucing kecil ke pengajian gitu ya. Jadi kecintaan Abu Hurairah terhadap kucing itulah maka kemudian Nabi SAW menjuluki Abu Hurairah dengan sebutan Ya Abal Hir, wahai bapak kucing. Sejak itulah dikenal dia dengan nama Abu Hurairah. Nama aslinya pula tidak dikenal. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Walaupun berjumpa dengan Nabi SAW tidak lama, ya 4 tahun saja Abu Hurairah itu. Karena kan berjumpa dengan Rasul di tahun ke-7 Hijriah. Rasul wafat di tahun 11 Hijriah. Yang 4 tahun berjumpa dengan Nabi itu. Tapi kehebatan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak lepas dari Nabi. Bermulazamah selama 4 tahun itu. Ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan, orang-orang ansor sibuk dengan pertanian, maka Abu Hurairah sibuk menghafal hadis. Bahkan saking banyaknya hafalan yang dihafal Abu Hurairah itu sampai dia ngeluh karena banyak yang lupa. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Abu Hurairah, bentangkan selendang. Maka dia pun membentangkan selendangnya. Dan Rasul mendoakan supaya hafalannya tidak hilang. Maka sejak doa Rasul kepada Abu Hurairah, sejak itulah Abu Hurairah tidak pernah lupa. Apapun yang disampaikan Rasul ingat. Ingat sekali. Bahkan kemampuan Abu Hurairah menghafal hadis yang begitu banyak akhirnya menjadikan Abu Hurairah menjadi urutan pertama dari seluruh para sahabat Rasul yang paling banyak hafalannya
di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Dia dari papan atasnya. Di sana ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada Ibnu Abbas, ada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi Abu Hurairah tertinggi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dari segi hafalannya. Kalau dari segi tulisan siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Kalau tulisan yang paling banyak menulis hadis adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Tapi kalau dari segi hafalan, Abu Hurairah radhiyallahu an, dialah yang terbanyak hafalan hadis, di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Makanya kalau kita belajar Islam, fikih sajalah yang kita kaji ini. Nanti setiap bab itu akan kita temui itu hadis Abu Hurairah tuh. Di sini bab Thaharah an Abi Hurairah. Nanti bab salat ketemu lagi Abu Hurairah. Nanti bab puasa juga sama. Bab haji juga sama. Bab muamalah juga sama. Hampir setiap bab ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang Syiah tidak suka dengan Abu Hurairah, berusaha mengkafirkan Abu Hurairah supaya dengan cacatnya Abu Hurairah dengan sendirinya membatalkan semua riwayatnya. Ketika batal semua riwayatnya, secara otomatis membatalkan Islam. Itulah tujuan para pembenci Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebab separuh Islam lebih ya diterangkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang sampai kepada kita. Makanya dia sangat menjadi incaran ahlul bidah. Bagaimana kemudian menjelek-jelekan Abu Hurairah dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lah adapun biografi Abu Hurairah, tentu ini belajar sirah ya. Kita kan tidak sedang belajar sirah, kita sedang belajar fikih, sehingga untuk biografi para perawi ya sekedarnya sajalah. Kita masuk pada fikihnya saja. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Di sini ada faedah besar bahwa siapapun yang ingin salat, maka tidak boleh seseorang itu masuk ke dalam salat kecuali dalam kondisi baik. Baik dari segi penampilan harus baik, ya, pakaian, termasuk juga baik dari segi badan kita tidak membawa najis dan tidak mengandung hadas. Kenapa demikian? Karena salat itu artinya silatun bainana wa bainallah. Karena salat itu hakikatnya kita sedang menyambungkan kita dengan Allah. Artinya ketika kita hendak menyambungkan diri dengan Allah, tidak mungkin dalam kondisi kotor, dalam kondisi berhadas, bernajis, tidak elok, tidak sopan, tidak beradab, kan gitu. Makanya hadis ini mengajarkan adab, bahwa seseorang itu kalau sholat dalam kondisi terbaik, karena Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Baik, kita masuk tentang faedah hadis. Yang pertama, faedah hadis di sini, ta'dimu sya'nis salati. Di sini faedah yang pertama, kemuliaan kedudukan salat. Kemuliaan kedudukan salat di mana Allah tidak menerima kecuali di atas taharah. Ini yang pertama. Yang kedua, salatnya orang yang berhadas, salatnya orang berhadas tidak akan diterima, baik hadas besar atau hadas kecil, dua-duanya tidak akan diterima. Sampai dia mandi junub dari hadas besar atau sampai dia berwudu dari hadas kecil. Kemudian yang ketiga, hadas sendiri itu bisa membatalkan wudu. Hadas itu bisa membatalkan wudu.
dan bisa membatalkan sholat. Kemudian faedah selanjutnya adalah kalimat hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak akan menerima di sini. Maksudnya Allah tidak akan menerima itu adamus sihhatis salati wa adamu ijzaiha. Maksudnya salatnya tidak sah dan salatnya tidak berpahala. Jadi dua perkara tuh. Kalau orang salat tanpa berwudu atau dia membawa hadas, berarti dua perkara konsekuensinya. Pertama, salatnya tidak sah. Yang kedua, tidak ada balasan. Boleh jadi dia melakukan dosa, karena kalau dia sengaja sholat tidak berwudu, artinya dia sedang istihza, mengolok-olok kan gitu ya. Dia sedang mengolok-olok sholat namanya, nggak boleh. Ya bisa kufur gitu ya, mengolok-olok syariat namanya. Kemudian manusia ini apabila sudah berwudu untuk sholat tentunya, kemudian masuk waktu sholat, umpamanya kita wudu pagi, tapi belum batal, kemudian datang waktu zuhur gitu ya. Maka selama tidak batal, tidak hadas, maka tidak perlu mengulang wudu yang kedua kalinya. Tetapi kalau mengulang ya nggak apa-apa, disebut tajdid wudu namanya. Tapi kalau tidak mengulang ya ada masalah. Ini diantara faedah hadis. Taib kita masuk pada fikihnya. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian salat apabila berhadas sampai dia berwudu. Apa sih makna hadas itu? Dalam hadis ini makna hadas itu apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud dengan hadas di sini artinya al-kharij minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan maksudnya dari dubur ataupun kubul. Ya, dari dubur ataupun kubul. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari dubur ataupun kubul, maka kalau sampai keluar itu disebut hadas. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri mentafsirkan yang dimaksud hadas di situ artinya al-fusa wad-durat. Fusa itu artinya kentut yang tidak bersuara, itu namanya fusa. Kalau durat, itulah kentut yang ada ledakannya, disebut durat dalam bahasa Arabnya. Lah Abu Hurairah menyebutkan bahwa hadas itu artinya suara kentut, baik yang bersuara atau yang tidak bersuara disebut hadas. Ya tentu Abu Hurairah maksudnya ingin menjelaskan sesuatu yang ringan. Ya, bukan berarti selain ini tidak hadas, tidak. Abu Hurairah yang menyebutkan yang paling ringan. Ya junub itu termasuk hadas besar gitu ya. Tapi Abu Hurairah ingin mencontohkan yang paling ringan karena ini yang terbiasa keluar saat sholat. Ya, saat sholat ini yang terbiasa ini suara kentut ini kan gitu ya. Makanya disebutkan yang biasa terjadi ketika seseorang sholat. Itu makna hadas. Adapun hadas sendiri adalah pembatal wudu. Tadi saya sudah jelaskan, hadas itu salah satu pembatal wudu. Dan pembatal wudu itu terbagi menjadi tiga. Pembatal wudu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, disepakati secara ijma bahwa perkara-perkara itu merupakan pembatal wudu. Ini yang pertama, disepakati secara ijma, konsensus para ulama. Sepakat ulama kalau mendatangkan perkara ini batal wudunya, tidak ada khilaf. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang diperselisihkan ulama, walaupun endingnya adalah batal wudunya. Kemudian yang ketiga,
diperselisihkan ulama, walaupun endingnya tidak batal wudunya. Ini yang kita akan bahas. Saya ulangi. Yang pertama, ma waqa'a alaihi al-ijma'. Sepakat ulama ini pembatal wudu. Kalau datang pembatal-pembatal ini secara otomatis wudunya batal. Yang kedua diperselisihkan ulama tuh, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan yang kuat batal wudunya. Kemudian yang ketiga diperselisihkan juga. Ya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Walaupun endingnya pendapat yang kuat tidak batal wudunya. Taib, yang pertama yang disepakati kalau seseorang mendatangkan perkara ini batal secara ijma, kesepakatan. Apa saja itu? Ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubur. Apakah itu dalam bentuk buang hajat besar, ataukah dalam bentuk buang hajat kecil atau kencing, ataukah haid, ataukah angin, ataukah madhi, ataukah wadhi, ataukah mani. Pokoknya perkara-perkara ini kalau sampai keluar batal wudunya. Saya ulangi. Al-ghaid, buang hajat besar, berak. Al-baul, buang hajat kecil, kencing. Al-haid, orang mengeluarkan haid, wanita yang mengeluarkan haid. Ar-rih, orang yang mengeluarkan kentut. Kemudian al-madhi, mengeluarkan air madhi. Wal-wadhi, mengeluarkan wadhi. Wal-mani, mengeluarkan mani. Berarti di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 perkara ini kalau keluar dari 2 jalan, maka sepakat para ulama batal wudunya. Lalu apa bedanya di sini? Ada madhi, ada wadhi, ada mani. Kan itu ya. Kalau mani sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Adapun madhi dengan wadhi, kalau madhi itu keluar saat muqaddimah jima. Jadi ketika hendak melakukan hubungan. Waalaikumsalam. Iya. Saat hendak melakukan hubungan itu keluar cairan sebelum keluar air mani, itu disebut madhi namanya. Tapi kalau orang lelah, letih, kemudian kencing, kemudian keluar kental, cairan kental, itulah disebut wadhi. Nah, itulah bedanya madhi, wadhi, mani, ya. Tapi tiga-tiganya kalau keluar batal wudunya. Tiga-tiganya kalau keluar batal wudunya, sama dengan mengeluarkan kentut, haid, kencing, berak, itu sama. 7 perkara ini kalau keluar sepakat ulama mengatakan batal wudunya. Sebagaimana dinukilkan kesepakatan ini oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Maratibul Ijma, dan juga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Darari. Ini yang pertama, ya, yang keluar dari 2 jalan. Ini sepakat batal wudunya. Kemudian juga yang disepakati batal wudunya adalah yang hilang akal. Ya, salam, hilang akal. Seperti orang mabok, minum khamar, kan akalnya hilang tuh. Atau karena dia gila, atau karena dia pingsan. Ya. Bisa saja dia mabok atau gila atau pingsan, secara otomatis batal wudunya. Ada orang sudah berwudu, tiba-tiba ngisap narkoba, ngeplay, mabok, batal wudunya. Sudah berwudu, tiba-tiba kemudian dia kejeduk, kepalanya pingsan. Ketika sadar batal wudunya. Ya. Atau sudah berwudu gitu ya, tiba-tiba ada yang mentung kepalanya, jadi gila dia. Nah, berarti batal wudunya. Ini sepakat nih 2 perkara ini. Tidak ada khilaf di antara ulama. Kemudian yang kedua,
pembatal wudu yang diperselisihkan. Pembatal wudu yang diperselisihkan, tetapi yang rojih batal wudunya. Apa saja itu? Yang pertama contohnya tidur. Ini Anda ini sudah wudu, kemudian tidur. Terjadi khilaf ulama sebenarnya masalah tidur itu. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Pendapat yang pertama, bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidur ngorok, mau tidur sedikit, mau tidur banyak, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kemudian juga Abdullah ibn Musayyib, kemudian juga Abu Majlaj. Mereka berpendapat dengan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, di mana para sahabat pernah menunggu Nabi SAW salat Isya, Rasul tak kunjung datang, sehingga mereka pun kemudian tertidur, ya, terkantuk-kantuk sehingga kepala mereka bergoyang-goyang. Ketika tiba-tiba hadir Nabi SAW, mereka kaget, kemudian mereka langsung salat tanpa berwudu. Dari riwayat Anas ini yang dikeluarkan Imam Muslim, menurut pendapat yang pertama bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat Al-Imam Ishaq, Ibnul Mundhir, Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Muzani, dan begitu seterusnya, justru terbalik, bahwa orang tidur itu batal secara mutlak. Karena ada hadis mengatakan, man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Walaupun hadis ini dilemahkan para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Auza'i, kemudian pendapat Imam Malik, kemudian pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa dilihat kalau tidurnya terlalu nyenyak, lama, maka batal wudunya. Tapi kalau tidurnya sebentar, ya, dan tidak nyenyak, maka tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, dengan menggabungkan dua dalil. Dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan tidur mutlak batal wudu, atau dalil yang digunakan kelompok yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Maka ini tengah-tengah. Lihat tidurnya, kalau lama nyenyak batal wudunya, tapi kalau sebentar tidak nyenyak tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat dengan melihat pendapat yang ketiga. Kemudian contoh yang kedua, makan daging unta. Sebagian ulama mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ana tawadda min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu ketika saya makan daging unta? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, kata Rasul, berwudu. Dari hadis ini maka Imam Ahmad, Imam Ishaq, Yahya ibn Yahya, Imam Ibnul Mundhir, Imam Baihaqi, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa makan daging unta itu batal wudunya, dengan berdasarkan hadis ini, hadis Samurah, Jabir bin Samurah yang dikeluarkan Imam Muslim. Tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama, diantaranya Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, bahwa makan daging unta itu tidak batal wudunya. Alasannya karena hadis yang lain, di mana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kana akhirul amri tarkul wudu mimma massatin nar. Yang terakhir perkara yang sampai kepada Rasul adalah
tidak membatalkan wudu, meninggalkan wudu dari hal-hal yang disentuh api, dari hal-hal yang disentuh oleh api. Maksudnya orang Arab kan biasa itu kalau nyembelih kambing, unta, mereka membakarnya. Ya. Lah, kata Jabir, perkara yang terakhir yang sampai kepada Rasul itu, apapun yang disentuh api kalau dimakan tidak batal wudunya. Termasuk juga daging unta, daging kambing, dan begitu seterusnya. Dan pendapat yang kuat wallahu alam bahwa makan daging unta itu batal wudunya. Batal wudunya berdasarkan hadis, apakah kami harus berwudu wahai Rasul karena makan daging unta, kata Rasul, iya. Dan di sini menunjukkan bahwa makan daging unta itu batal wudunya dan harus diulang. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Pendapat yang pertama, menyentuh kemaluan itu batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan juga pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar, Atha, Imam Zuhri, dan yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim serta Lima As-San'ani dalam kitab Subulus Salam berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan. Ada hadis Busrah bintu Safwan, Nabi SAW mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapapun yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Dari hadis ini mengatakan bahwa memegang kemaluan batal wudunya. Dan ini sekali lagi pendapat mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar, atau Zuhri, dan yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Imam As-San'ani. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan. Pendapat yang kedua, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Dan ini adalah fatwanya Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Said ibn Zubair, Al-Hasan Al-Basri. Mereka berdalil dengan hadis Tolak ibn Ali. Ya. Ketika Tolak ibn Ali ini memegang kemaluannya saat sholat, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu bagian daripada kulitmu. Kau memegang kemaluan sama dengan memegang telinga, kau memegang kemaluan sama dengan memegang hidung. Itu bagian dari kulitmu, itu tidak membatalkan wudu. Dari hadis ini, Tolak ibn Ali, pendapat yang kedua mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak batal wudunya. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Ibn Taimiyah, dan yang terakhir kontemporer, ulama kontemporer seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Jadi orang yang memegang kemaluan disunnahkan berwudu. Ada juga yang berusaha menjama. Seperti Ibn Taimiyah itu kan menjama. Lihat memegang kemaluannya. Kalau memegang kemaluannya dengan syahwat, batal wudunya. Kalau memegang kemaluannya tidak syahwat, tidak batal wudunya. Alasannya apa? Menggabungkan dua riwayat. Pertama riwayat Busrah bintu Safwan, dan yang kedua riwayat Tolak ibn Ali. Bagaimana cara menggabungkan dua riwayat ini? Riwayat Busrah mengatakan barang siapa yang memegang kemaluannya diberwudu. Maksudnya dengan syahwat, gitu ya. Adapun hadis Tolak ibn Ali ketika dia memegang kemaluannya dalam solat, kata Rasul, la innama hiya bid'atu minka. Kemaluanmu itu bagian daripada kulitmu. Sehingga ketika memegang kemaluan sama dengan memegang telinga, hidung, berarti tidak batal manakala dipegangnya tanpa syahwat. Nah, gitu loh. Dan ini pendapat yang kuat di sini. Rinciannya seperti itu. Hukum memegang kemaluan, ya. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah massul mar'ah.
Masul mar'ah artinya memegang wanita yang ma'ruf sering ditanyakan, mungkin seorang suami istri gitu ya, habis wudu dua-duanya atau kesentuh, apakah batal wudunya ataukah dengan yang bukan muhrim gitu ya, apakah juga batal wudunya? Nah, ini juga menjadi polemik para ulama, ya, menjadi polemik para ulama. Pendapat yang pertama, memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Memegang kemaluan bersentuhan dengan wanita, bersentuhan dengan wanita, masul mar'ah, bersentuhan dengan wanita, itu yungkidul wudu, membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Zuhri, Imam Sya'bi, Imam Makhul, Imam Rabi'ah, An-Nakhai, Imam Syafi'i, dan dinukilkan dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, menyentuh perempuan, apakah istri atau selain istri gitu ya, annahu la yungkidul wudu, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat Daud Al-Zahiri dan juga ulama ahli tahqiq seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan tidak batal wudunya. Jadi kalau suami istri bersentuhan setelah berwudu, batal wudunya. Menurut ulama-ulama ini tidak batal wudunya. Saya ulangi, menurut Daud Al-Zahiri dan kalangan ulama muhakkik seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istri-istrinya kemudian keluar sholat dan tidak berwudu, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membatalkan wudunya padahal sudah mencium istrinya. Kalau memang menyentuh wanita itu membatalkan wudunya, tentu Rasul akan berwudu, tetapi Rasul tidak berwudu dan langsung sholat. Adapun makna ayat aula mastumun nisa di sini bukan menyentuh, maksudnya melakukan hubungan suami istri. Sehingga pendapat yang kuat wallahu a'lam, menyentuh perempuan tidak batal wudunya. Ya. Kemudian contoh yang kelima, keenam. Kelima. Mau loncat-loncat aja. Yang kelima, al-qai', muntah. Ini Anda sudah berwudu, tiba-tiba mencium bau yang kurang sedap gitu ya, atau secara spontan muntah. Apakah orang yang berwudu kemudian muntah gitu ya, batal wudunya? Maka ada dua madhab. Madhab Abu Hanifah mengatakan batal wudunya. Orang yang berwudu tiba-tiba muntah gitu ya, batal wudunya. Dengan catatan satu, muntahnya itu memang berasal dari perutnya. Jadi betul-betul keluar dari si perutnya. Yang kedua, memenuhi mulut. Dan yang ketiga, sekali muntahan. Langsung banyak gitu ya. Nah, itu kalau unsur tiga ini ada dalam mazhab Abu Hanifah, batal wudunya. Keluar dari perut, memenuhi mulut, dan sekali tumpahan. Mereka berdalil dengan sebuah hadis, tapi sayang hadisnya lemah karena dalam sanadnya ada Ismail ibn Iyas dan dia seorang rawi yang dhaif. Ketika Rasul mengatakan man asabahu syai'un falyansarif walyatawadda, barang siapa yang terkalahkan dengan muntah maka hendaklah dia berpaling dari salatnya dan berwudu. Tapi hadis ini lemah karena dalam sanadnya ada Ismail ibn Iyas dan dia seorang dhaif. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan dalam Nail Autar dan juga kitab Al-Muhalla, dan juga disebutkan dalam kitab Ikhtiarat Fiqhiyah, mengatakan bahwa muntah itu pendapat mayoritas ulama tidak membatalkan wudu, dan ini pendapat yang kuat.
muntah itu tidak membatalkan wudu. Berarti kita tahu di sini ada beberapa perkara yang diperselisihkan para ulama. Ada yang dikuatkan batal wudunya, seperti makan daging unta. Itu kan pendapat yang kuat, malah justru batal wudunya. Ada diperselisihkan para ulama, tapi yang kuat tidak batal wudunya, seperti muntah di sini. Sehingga globalnya sudah saya jelaskan di awal bahwa pembatal wudu itu terbagi menjadi 3 kan. Ada yang disepakati batal wudunya kalau mendatangkan 7 perkara yang sudah saya sebutkan, ya. Kemudian yang kedua disepakati diperselisihkan, tetapi yang rojeh, yang kuat batal wudunya. Dan yang ketiga diperselisihkan, tetapi yang rojeh tidak batal wudunya. Itulah secara global hadis yang kita bahas pada hadis yang kedua. Taib, sampai di sini. Ada pertanyaan?